Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi terkait PPN dan PPNBM. Saya bernama Nisrina akan menyampaikan materi dari fungsi faktur pajak sampai dengan aturan mengkreditkan faktur pajak masukan. Perkenalkan, saya Najwa Sabrina dari kelompok 8. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, dasar hukum PPN dan PPNBM. Yang kedua, pengertian PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, barang dan jasa yang dikecualikan terhadap pajak. Dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum PPN. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dan yang keempat, dasar hukum PPN, peraturan mengenai pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN diatur melalui PMK Nomor 197 PMK 03 2013. Yang kedua, dasar hukum PPNBM. 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 010 2021. Selanjutnya, pengertian terkait PPN dan PPNBM. Yang pertama, pengertian PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian pengertian PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Pajak ini dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPN. Selanjutnya, barang dan jasa yang dikecualikan terhadap pajak. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, seperti garam, beras, jagung, dan yang lain. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya, uang, emas batangan, dan surat berharga. Kemudian jasa. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air, serta di udara dalam negeri, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Objek PPN dan PPNBM. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai PPN. Secara sederhana, objek pajak pertambahan nilai dikelompokkan menjadi dua, yakni A. Barang kena pajak, yaitu BKP, B. Jasa kena pajak, yaitu JKP. Tarif PPN dan ketentuan PPN 11%. Terkait dengan pernyataan tentang PPN 11%, hal tersebut diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Pasal 4 Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah Pasal 7 UU 42 Tahun 2009 sebagai berikut.
Tarif PPN yaitu nomor 1, sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Yang kedua, sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas nomor 1, ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Tarif PPNBM 11%. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200% jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 PMK 03 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 PMK 03 Tahun 2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanisme pemungutan PPN adalah nomor 1, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak SSP atas setiap penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP kepada badan usaha milik negara BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai menyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP. Selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM tertuang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat lengkap 3 lembar. Pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. 6. SSP dibuat rangkap 5 lembar. Pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima, untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. 7. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disetor tanggal sekian dan menandatanginya pada faktur pajak. 8. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Faktur pajak. DJP mendefinisikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yaitu BKP atau penyerahan jasa kena pajak yaitu JKP sesuai dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 PJ 2012. Mekanisme pengkreditan pajak. Aturan mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan secara khusus diatur di pasal 9 UU PPN sebagai berikut. 1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. 2. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 UU PPN. 3. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya
merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. 4. Sebaliknya, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan ini, dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Fungsi faktur pajak. Faktur pajak pada umumnya sangat berguna bagi pengusaha kena pajak karena berfungsi sebagai bukti bahwa PKP tersebut telah menunaikan kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi BKP atau JKP. Sehingga tidak ada celah untuk tuduhan penggelapan pajak atau manipulasi pajak yang tidak akurat saat ada pemeriksaan. Faktur pajak juga merupakan bukti bahwa pengusaha kena pajak yang memilikinya dianggap sudah menuntaskan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT masa PPN-nya sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan terkait. Menghitung PPNBM. Untuk mengetahui PPNBM yang terutang, Anda harus mengetahui terlebih dahulu tarif PPNBM atas barang mewah tersebut. Kemudian, cara menghitung PPNBM adalah sebagai berikut. PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Misalnya, Anda membeli mobil sport mewah dengan nilai impor sebesar 2 miliar yang dikenakan PPNBM dengan tarif 25%. Maka penghitungan PPNBM-nya sebagai berikut. PPNBM sama dengan 25% dikali 2 miliar, sama dengan 500 juta. Apa itu pajak masukan? Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, pengertian pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena peroleh barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Jadi, pajak masukan merupakan PPN yang dibayarkan PKP pada saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak. PKP pembeli akan menerima faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PKP penjual barang atau jasa kena pajak. Aturan mengkreditkan faktur pajak masukan. Prinsip dasar mengkreditkan pajak masukan yang tercantum dalam Peraturan Perundangan Perpajakan pada pasal 9 Undang-Undang PPN adalah 1. Dikreditkan dalam masa pajak yang sama. 2. PKP yang belum berproduksi. 3. Mencantumkan identitas dalam faktur pajak. 4. Pajak masukan yang belum sempat dikreditkan. 5. Faktur pajak masukan sesuai ketentuan berlaku. 6. Menggunakan faktur pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengkreditkan pajak masukan. Baik, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.